Ya, halo kawan-kawan OPX Traders. Judul dari video ini adalah kita membedah kasus kenapa big wave atau gunung es ini itu adalah penentu arah market. Ini kita dasari dari pertanyaan kawan-kawan yang masih merasa belum jelas untuk kenapa sih big wave itu jadi permainan atau analisa utama dari video-video aku sebelumnya. Kenapa big wave itu adalah penentu harga market naik. Kita akan bahas satu-satu dari data kita. Ini kita ambil contoh dari saham BRMS ya guys. Kita akan jelasin dulu apakah benar ombak ini menentukan arah ya. Kita bisa lihat di area sini. Di area sini ada big wave. Di area sini ternyata besoknya di bawah naik. Oke. Itu udah jelas clear. Di area sini juga ada big wave. Besoknya di bawah naik, clear lagi. Di area sini ada big wave, besoknya di bawah naik dan seterusnya di bawah naik, dan ketika di sini juga ada big wave sebenarnya di area sini. Tapi besoknya ternyata tetap di bawah naik. Oke. Ini udah jelas ya, kenapa big wave itu selalu ngebawah naik sahamnya. Tapi sebenarnya big wave itu ada dua versi guys. Ada yang ngebawa naik emitennya atau ngebawa turun. Jadi ada dua versi, tapi kita bahas dulu versi pertama yaitu saham atau big wave yang ngebawa naik. Oke, kita jelasin untuk yang pertama, big wave itu atau ombak besar itu apa sih? Ombak besar itu adalah frekuensi analyzer. Jadi ada analisa dari frekuensi yang tidak wajar guys dalam satu hari market buka guys. Jadi ketika frekuensi pada saat satu hari itu lebih sedikit jumlah transaksinya tapi akumulasinya lebih banyak, itu yang membuat wave ini semakin besar guys. Saya lagi ya. Jadi ketika wave ini besar itu adalah penanda bahwa frekuensi atau transaksi dalam satu hari itu sedikit, tapi ada akumulasi atau distribusi yang besar pada hari itu. Oke, udah jelas ya. Kita lanjut. Kita buktikan untuk frekuensinya. Kita ambil contoh di tanggal 15 Agustus 2025. Kita ambil buka BRMS. Kalian klik aja di bagian sampingnya ini ya, di bagian bawah. Itu adalah historical data. Tadi tanggal 15 Agustus ya, 15 Agustus. Kita ambil tanggal 15 Agustus di area sini, 15 Agustus. Nah, di sini udah jelas ya, untuk 15 Agustus kita perbesar dulu ya guys, agar kalian jelas. Untuk 15 Agustus di area bawah sini, nilai transaksinya 9.000 transaksi, 9.075 transaksi. Walaupun sebelum-sebelumnya itu ada 13.000, ada 15.000, ada 27.000. Jadi 9.000 ini adalah angka paling rendah di antara 3 hari sebelumnya dan 3 hari sesudahnya. Oke, jelas ya? Berarti transaksinya lebih sedikit. Tapi pola value-nya atau jumlah transaksinya itu sama guys. Kurang lebih sama dari sebelum-sebelumnya, dan juga cenderung ada akumulasi besar dari net foreign di hari itu guys. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada tanggal 15 Agustus ada net foreign yang besar 14,62 miliar. Sebelumnya min 10, min 14, min 37. Oke ya. Jadi ada foreign yang ambil barang sebesar 14 miliar pada hari itu. Itu menentukan big wave-nya guys. Semakin besar akumulasinya berbanding lurus dengan jumlah transaksi semakin sedikit, itulah yang ngebuat si ombaknya semakin besar. Oke. Seperti itu udah jelas ya guys. Oke, kalau udah jelas, kita lanjut. Kenapa pola ombak ini, apa relevansinya dengan harga market yang semakin tinggi? Jadi ketika ombak ini besar, itu berarti frekuensi lebih rendah ya guys. Frekuensi rendah itu adalah pola konfirmasi dari seorang bandar untuk menentukan bahwa apakah retail itu masih buangan besar atau tidak guys. Jadi di hari-hari sebelumnya kan frekuensi tinggi tuh. Frekuensi tinggi ini kan didasari dari nilai transaksi dalam suatu saham itu satu hari guys. Jadi semakin besar transaksinya berarti semakin banyak orang yang ngikut di dalamnya. Jadi kalau polanya dari sini, dari sini, dari sini, itu transaksinya semakin rendah, dan di area sini itu sangat rendah sekali. Kita anggap sekitar
di bawah 10.000 transaksi ya, di bawah 10.000 transaksi. Di sini kan di atas 10.000 transaksi. Kalau di bawah 10.000 transaksi itu adalah nilai yang pantas bagi market maker untuk ngelawannya. Kita anggap aja kalau market maker cuma bisa menghadapin orang misalnya 20.000 orang dalam satu hari, agar apa? Agar mereka bisa mudah ngenaikin barang, itu bakalan jadi pola validasi, guys. Jadi ketika market maker melihat, oh 10.000 aja bisa nih kita gas nih, dana kita segini segini bisa nih kita naikin, itu pertanda konfirmasi dari market maker ketika frekuensinya lebih rendah di area sini, itu tandanya market maker udah siap nih. Ya udah kita akumulasi aja di hari ini, terus besok kita naikin. Jadi seperti itu cara market maker ngelihat dari pola transaksi pada hari itu. Kita lihat juga di area sini ketika sudah naik, dan ketika dibawa naik di area sini, area sini lebih rendah, guys. Ini kan perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari untuk membuat frekuensi rendah di area sini. Di area sini ternyata tuh 2, 3 hari doang mereka sudah bisa ngambil frekuensi lebih rendah di area sini, dan mereka coba naikin, guys. Di area sini kan mereka coba naikin, ternyata tetap ada dorongan. Berarti ketika ada dorongan di area sini, market yang di area sini sebenarnya itu sedang tidak ngeluarin barang, guys. Jadi bandar sempat tidak mendeteksi tuh, kan di area sini naik nih, ada dong ketika naik ini yang ikut-ikutan akumulasi ya. Nah, ketika di area sini mereka yang akumulasi itu tidak ada buang barang, jadi tidak terdeteksi oleh bandar bahwa muatan mereka banyak, dan ketika dia mau naikin ternyata baru buang barangnya di area sini. Ketika buang barangnya kagetan atau bandar kaget ada buangan barang besar di area sini, bandar pasti stop, guys. Mereka di luar dari prediksi mereka stop, dan ketika mereka stop, mereka nunggu lagi frekuensinya lebih rendah di area sini. Ini kan buang barang, buang barang, dan ketika ada validasi lagi di area sini, frekuensi rendah, baru mereka akumulasi lagi di area 2 ini dan dinaikin kembali. Seperti itu pola validasi dari market maker, cara menentukan apakah market itu sedang sepi atau market itu sedang dikeroyokin oleh retail-retail, guys. Jadi seperti itu. Ini bisa divalidasi juga dari Neo BDM ya. Kalau aku cek kemarin, ini lebih mudah juga sih menurut aku. Karena apa? Karena ini bisa kita lihat itu pola transaksinya itu apakah si retail atau si bandar lain yang akumulasi. Kalau kita ambil dari data ini dari area bawah sini ya, 19 Agustus. Ketika barangnya diakumulasi di area 19, di area mana tadi ya kita akumulasinya. Nah, di area 15 Agustus ya. Kok di sini 19 Agustus sih? Ya. Di sini 15 Agustus ya. Nah, kita bisa lihat 15 Agustus di area bawah sini. Kita zoom dulu, guys. Nah, area 15 Agustus kita cek dulu. Nah, 15 Agustus di area sini, di area sebelum hitam ini ya. Nah, 15 Agustus di area sini itu cenderung si orange-nya itu lebih sedikit, guys. Itu berarti retail pada saat itu lagi sepi. Retail pada saat itu tidak ada transaksi. Itulah yang ngebuat market maker merasa tergiur dari pola retail yang tidak ada di saat itu, menentukan bahwa besoknya kita bawa naik aja mumpung retail sepi. Jadi seperti itu. Sebelum retail rame, bandar udah ngenaikin barang. Itulah fungsinya cara nganalisa big wave. Ini bisa divalidasi dari Neo BDM juga ya. Karena di sini kita bisa melihat pola retail itu sedikit sebelum kenaikan dari suatu saham. Itulah yang biasanya terjadi di saham-saham yang dikendarai oleh bandar-bandar besar seperti itu, guys. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu big wave. Ini kan udah jelas ya, big wave yang tadi itu kenapa terjadi sebelum kenaikan itu karena alasan tadi. Karena bandar ingin melihat reaksi market apakah sedang buangan besar atau tidak, atau retail lagi ngemantau saham ini atau tidak. Ketika saham tidak pantau si saham ini, market atau market maker itu langsung naikin barang. Jadi seperti itu logikanya. Kita lanjut. Ketika big wave itu menentukan arah kejatuhan market ya, guys. Ini terjadi di SPRE yang pernah aku mainkan juga di tengah-tengah tahun. Itu lumayan besar, guys. Jadi ini di area sini kalian bisa lihat ya, di area sini adalah pola kenaikan market yang sangat-sangat besar ya, guys. Kalau kalian ikut ini enak banget, 60% dalam beberapa bulan saja.
Di sini polanya adalah AK, BK, dan kawan-kawan itu naikin barang. Mereka sangat-sangat tertib, sangat-sangat damai, dan tidak ada gangguan dari market maker, dari retail. Nah, ketika di area sini, di area pucuk, tiba-tiba ada CC yang masuk dalam jumlah besar, guys. Mereka tektokan itu sekitar 3M, 5M, 3M, 5M. Tiba-tiba CC di area sini 16M, guys, masuk. Itu ngebuyarkan mereka dan mereka tidak berani ikutan, dan ketika CC masuk itu pola setway sudah terjadi di area sini. Nah, ketika di area sini kalian bisa lihat frekuensinya tinggi, guys. Nah, ini penentu arah. Jadi kalaupun kita masuk di area sini tanpa analisa bandarmologi pasti skakmat, guys. Di area sini kalian lihat ARB, 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 ARB sampai penurunannya sekitar 66%. Kalian nggak bisa keluar. Itu karena apa? Ini kita cari alasannya. Kenapa frekuensi tinggi di area sini adalah menentukan dari pola kejatuhan market pada saat itu adalah karena di area sini AKBK nahanin barang, guys. Ketika CC masuk, mereka merasa CC ini bukan dari kalangan mereka. Jadi mereka ngenahan barang untuk melihat pola CC mau ngapain sih sebenarnya CC ini. Dan ketika di area sini CC mulai menaikkan barang lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Di area sini tiba-tiba si CC pengen sekali lagi, CC pengen ngetes market apakah market itu sedang rame atau ada buangan atau enggak. Ternyata di area sini, guys, di area sini uh, si apa si si market atau si CC tadi, bandar CC tadi ngetes tanpa frekuensi, tanpa ada transaksi, tiba-tiba ada yang ngebuang barang. Dia ngerasa itu retail dong. Kita lihat ya, tanggal 12 Juni BRMS. Ini menarik banget, guys. Sorry. SPRA ya. Menarik banget dibahas, dibedah untuk saham ini, guys. Oke, 12 Juni. Masih ada ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya. Di 12 Juni itu transaksinya bahkan 300. Di sini ada pola dari foreign itu semakin besar. Tapi tiba-tiba 12 Juni itu ada buangan barang, guys. 12 Juni dan 13 Juni itu ada buangan barang sebesar 100 juta gitu. 100 juta, selanjutnya 2 juta. Tidak ada perubahan market. Itu pertanda kalau kalian masuk di area sini, ketika kalian masuk kan di area frekuensi kan, ini kan udah kecil banget. Kalau kita nggak ngelihat market ini ya, ini potensi banget nih buat kita masukin. Seperti itu ya, untuk logika cara bermain kita ya. Tapi karena kita tidak ngikutin si pola marketnya, besoknya langsung di ARB kan, guys. Kalian nggak sempat untuk keluar dari situ. Nggak sempet, guys. Dicekek kalian sampai bawah ini. Caranya kita menentukan tadi adalah berhati-hati, guys. Ketika frekuensi speknya itu cenderung turunan, ini kan polanya turunan nih. Nah, ini MA10 kan, polanya menurun ketika di frekuensi spek. Jangan ikut-ikutan, guys. Jangan ikut-ikutan. Karena apa? Karena potensi dari buangan market ini kan menentukan ya. Ketika market itu jenuh atau market itu cenderung buangan barang, ya, ini cenderung buangan barang ya. Ketika market itu jenuh dan cenderung buangan barang, tiba-tiba pada saat buangan barang nggak ada transaksi, guys. Itu berarti bitnya kosong semua dong. Nggak ada yang HK, nggak ada yang haki. Lalu apa yang terjadi ketika bitnya semua kosong, transaksinya semua sepi? Apakah yang terjadi, guys? Yang terjadi adalah keputusan dari seorang market maker itu ngambil keputusan apakah dia tetap ngehold barangnya atau ngebanting semua barangnya ke kiri. Bodoh amat sama yang ada di kiri, bodoh amat jumlahnya berapa, mereka akan buang ke kiri semua dan akhirnya apa? ARB habis-habisan. Itu pola frekuensi ketika downtrend, guys. Jadi sangat-sangat berbahaya kalau kalian main di frekuensi besar ini ketika saham itu downtrend.
Makanya hati-hati ketika saham ini downtrend ya, ada pola frekuensi spek lagi, tunggu aja dulu. Ketika ada naikan itu berarti ada yang nahanin barang. Nah, itu baru aman, guys. Jadi seperti itu ya, pola jahatnya frekuensi spek atau ombak ketika dia polanya menurun. Jadi udah jelas ya, ada yang polanya naik, ombaknya ada polanya turun. Yang naik itu pasti ngeplusnya banyak, yang turun juga minusnya luar biasa banyak. Jadi seperti itu, guys. Kira-kira udah jelas ya, kenapa frekuensi spek ini jadi penentu arah market. Dalam waktu jangka mungkin kurang dari seminggu itu akan ngebuat kita ngeplus banyak. Kalau aku sendiri dalam satu minggu aja kemarin udah ngeplus sekitar 39% ya. Kalau di mana-mana pun susah nyari 39% itu dalam seminggu, guys. Tapi dengan metode ombak ini kemungkinan lebih mudah, tapi sekali lagi kalian harus tetap amankan profit, amankan portofolio, ambil resiko sesedikitnya agar tidak terjebak dari market setan seperti ini, guys. Jadi seperti itu. Semoga sharing aku ini bermanfaat dan kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi gimana caranya menentukan frekuensi spek. Untuk tutorialnya ada di video sebelumnya, kalian bisa aja lihat di highlight ya. My strategi, nanti bisa lihat video-video sebelumnya cara menaruh si frekuensi spek ini jadi ombak di area situ. Apakah gimana caranya, kalian bisa pelajari dengan mudah di video itu. Nanti kalian bisa cek lagi video-video aku sebelumnya, cara analisanya seperti apa. Jadi semoga bermanfaat dan ditunggu lagi ya kalau ada pertanyaan lanjutan, nanti biar bisa kita bahas bareng-bareng, dan itu akan jadi ilmu bagi kita juga dan aku juga nambah konten baru. Jadi seperti itu, guys. Itu aja dulu dari aku dan sampai jumpa kawan-kawan.